man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Negeri SMP 5, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir dalam acara halal bihalal. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat beserta salam kita limpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti doa di akhir, tapi pingin juga saya kita awali tausiah ini dengan berdoa dan mendoakan wabil khusus keluarga kita semua, mudah-mudahan senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari bencana dunia dan bencana akhirat. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh solihah, dibukakan pintu kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk meraih segala yang dicita-citakannya. Anak-anak kita yang sedang mencari lapangan pekerjaan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal dan barakah. Yang sedang mencari pendamping hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan yang soleh dan solehah. Amin. Yang sudah berumah tangga, semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Yang sedang sakit, baik lahir ataupun batin, sebut dalam hati masing-masing. Semoga Allah memberikan kesembuhan, Allah memberikan kesabaran, Allah menjadikan sakitnya sebagai penggugur bagi dosa-dosanya. Orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita ke alam barzah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikannya, memaafkan kesalahannya, menjadikan kuburannya sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir yang akan berangkat haji tahun ini, wabil khusus Ibu dan Bapak Guru SMP 5 ya, Pak Ain dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan urusannya, lancar perjalanannya, dikabulkan doa-doanya, dan mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Ala diniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, kata halal bihalal ini berbahasa Arab, tetapi di negara Arab tidak dipakai, hanya berada di Indonesia saja. Dulu ya Kiai Haji Wahab Hasbullah yang pertama mengatakan halal bihalal
ketika diminta saran oleh Presiden Soekarno agar semua bangsa Indonesia rapat setelah penjajah hilang, mereka saling beradu ya, berebut kekuasaan dan yang lainnya, kemudian mengadakan silaturahim dan Presiden Soekarno meminta apa nih temanya agar aneh, maka Kiai Haji Wahab Hasbullah mengatakan sudah saja halal bihalal. Kalau kita lihat bahasa Arab, halal bihalal ini bisa 3 arti. Yang pertama, halal bihalal bisa diartikan dengan mengurai benang yang kusut, sebagaimana dalam doa Nabi Musa alaihissalam ada Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ada wahlul. Lah wahlul ini sama kata dasarnya halala. Jadi wahlul uqdatan membuka benang yang kusut sehingga pembicaraan Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun diterima. Nah, jadi dengan halal bihalal mudah-mudahan semua benang yang kusut dalam diri kita terurai, dengan saudara, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak, semua teruraikan, lurus kembali tepak kusut deui, itunya halal bihalal. Yang kedua, halal bihalal bisa diartikan mencairkan yang beku, mencairkan yang beku dengan suasana yang ramah, saling memaafkan. Dan Idul Fitri ini Pak, suasana luar biasa, tidak ada satu orang pun yang merasa benar, mereka semua merasa salah, sehingga ketemu siapapun pasti minta maaf. Hapuntennya sing seep-seep, hapuntennya duka saha pada eta teh. Jadi semua orang tuh merasa salah sehingga tidak malu untuk mohon maaf. Walau ke anak kecil, kadang baru bertemu 1 kali. Ini jadi cair suasana dengan halal bihalal. Ini luar biasa karena biasanya terjadinya paraseah Pak, atau merasa sakit hati ketika seseorang merasa paling benar atau merasa tidak bersalah, kemudian ditegur, maka biasa terjadi sakit hati. Tetapi ketika seorang merasa bersalah, justru dia akan minta maaf terlebih dahulu. Itu hanya di Idul Fitri adanya. Nah, maka halal bihalal bisa diartikan mencairkan yang beku. Insya Allah tadi Bapak Kepala ya sambutannya luar biasa, sudah semuanya tersenyum ya, Insya Allah ini sudah cair suasana. Jadi dengan senyuman itu bisa mencairkan suasana. Dalam di sebuah rumah sakit, dokternya senior, kemudian pasiennya banyak, antri berjubel. Tetapi orang yang banyak sepi karena mereka merasakan sakit masing-masing. Di pojok sana, di tengah semuanya diam, hening, tegang, beku gitu ya. Nah, menunggu giliran dipanggil dokter. Tiba-tiba ada seorang ibu membawa seorang anak masih bayi, kurang lebih mungkin 6 atau 7 bulan. Digendonglah bayi tersebut. Duduk di sebuah kursi. Bayi kan biasa Pak ya, barat sana lari sini terus dengan mata yang bening dan suci. Tiba-tiba melirik ke bapak-bapak yang berkumis, kemudian senyum dengan ciri khas senyum seorang bayi yang ikhlas dan tulus. Si bapak pun tersenyum dan bertanya kepada ibunya, "Ibu, bayinya berapa bulan?" Di sana semua melirik ke si ibu dan cair suasananya.
saling tanya satu sama lain hanya dengan senyuman seorang bayi yang tulus. Nah, jadi awali kegiatan kita dengan senyuman, dimulai dengan halal bihalal ini. Kalaupun memang senyuman ini tidak harus langsung, maksimal 2 meter baru boleh senyum. Jadi ulah jauh karena geus deuri, ada geus deket geuning lain kan rugi Bu. Jadi 2 meter saja. Nah, mencairkan suasana. Kemudian juga halal bihalal bisa diartikan dengan menyambung tali yang putus. Tadi disebutkan juga ya bahwa beberapa tahun terputus kemudian tersambung lagi karena memang bapak kepala sekolahnya kiai katanya. Insya Allah tersambung lagi. Ini halal bihalal menyambungkan sesuatu yang putus. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kalau kita lihat di sepertiga terakhir bulan Ramadan kita dianjurkan berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Allahumma ya Allah innaka sesungguhnya engkau afuwun maha pemaaf, karimun maha mulia, tuhibbul afwa senang memaafkan, fa'fu anna maka maafkanlah kami. Kita minta terus, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah untuk minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf dalam Ramadan 10 hari terakhir. Kemudian juga kita setelah Idul Fitri diberikan atau diperintah zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk mensucikan diri kita. Dan ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat harta yang wajib dizakati sangat banyak. Ada binatang, ada hasil kebun, ada pertanian dan yang lainnya, ada buah-buahan, semua dizakati dengan jenisnya. Misalkan zakat domba dengan domba, zakat sapi dengan sapi, zakat beras dengan beras, begitu ya. Zakat uang dengan uang. Tetapi ketika zakat badan kita tidak dengan anggota badan kita, tetapi dengan makanannya. Ini luar biasanya Islam, Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim. Bagaimana kalau dibayangkan zakat badan dengan telunjuk, misalkan potong hiji lebaran depan potong di CF juga nanti. Ya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Zakat badan dengan makanannya. Itu pun hanya satu sok 2,5 kilo, 3,3 liter ya. Ini Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri kita dengan zakat fitrah. Suci lahir dengan zakat fitrah. Suci batin dengan kita melaksanakan saum Ramadan. Sering kita dengarkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man shoma barang siapa yang berpuasa Ramadana di bulan Ramadan imanan dengan dasar keimanan, wahtisaban karena Allah, ghufira lahu diampuni ma taqaddama min dzanbi dosa-dosa yang telah dia lakukan. Jadi batin kita diampuni oleh Allah karena puasa Ramadan, lahir kita bersih dengan zakat fitrah. Subhanallah. Maka muncullah ayat dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kita artikan qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh beruntung, man tazakka, orang yang mensucikan diri, wa dzakara asma rabbih, dan menyebut nama Tuhannya.
fasalla, kemudian atau maka sholat. Jadi tiga hal yang perlu kita lakukan agar kita menjadi orang yang beruntung. Yang pertama, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Suci lahir dengan zakat fitrah, suci batin dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan Allah senang sekali kepada orang-orang yang bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Suci lahir dan suci batin. Sebelum kemana-mana kita pasti bersuci, Pak. Kita berangkat ke kantor, apa dulu kira-kira? Mandi dulu, bersuci. Begitulah. Kita mau ke pasar, mandi dulu. Mau bekerja, mandi dulu. Itulah suci awal, sebelum apa-apa bersuci lebih dahulu. Ini suci lahir, suci batin. Seseorang ini tidak akan mampu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mensucikan atau membersihkan hatinya. Kita sholat Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Kira-kira kalau ada gajah dan semut di hadapan kita, mana yang kita lihat? Jelas gajah. Kenapa? Gajah paling besar. Tadi kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi kadang tidak terbayang Allahnya. Yang terbayang THR gitu kan, bagi ipis ya. Mobil, candi cuci, motor, pajakeun. Wah, masuk anak-anak gimana sekolah terus. Kadang yang kecil-kecil. Diingatkan lagi Allahu Akbar, mau ruku, Allah Maha Besar. Yang kebayang isi kulkas kosong, kota, terus aja Bu, yang kecil-kecil yang kebayang. Kenapa Allahnya tidak kebayang? Yang kebayang gambar-gambar yang lain. Nah, mungkin hati kita belum bersih begitu. Kalau ibu punya cermin di kamar, mau berdandan, di cermin tersebut ada bekas lipstik, bekas bedak, ada gambar Spiderman, semua segala macam penuh ditempelan. Kira-kira kalau kita bercermin jelas gak gambar kita? Tidak, remeng-remeng. Kenapa? Cerminnya kotor, penuh gambar. Begitupun kalau hati kita penuh gambar dunia, ya, maka tidak akan terbayang Allah. Karena banyak dunia dalam hati kita. Bersihin semuanya. Tundalah minimal ketika sholat saja. Beperiheun di luar sholat manya segala emot ketika sholat saja. Nah, itu membersihkan hati kita dari hal-hal dunia. Minimal ketika kita dalam sholat. Ketika sudah bersih, insya Allah itu termasuk orang-orang yang beruntung. Ketika sudah terbayang Allahnya, berarti namanya wusul. Kalau istilah ilmu tasawuf namanya wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbayang Allahnya. Begini, ini salah satu tanda yang wusul kepada Allah. Suami ibu suatu hari menjengkelkan, bika sebelun, maka pernah nggak Bu? Masya Allah. Jadi mata kepala kita ke suami, mata batin kita kepada Allah. Ya Allah, suami saya tidak soleh biasanya. Kenapa kau perankan hari ini pika sebelum? Nah, begitu. Jadi tegehel ka suami, tapi kenapa kepada Allah? Kenapa kau perankan suami saya hari ini pika sebelum? Ya Allah, tolong solehkeun deui, ya Allah, begitu Bu. Jadi mau ngampak kacaroge, tapi ngaduna kepada Allah. Itu namanya wusul namanya. Kalau kita mentok di suami, kehel ke suami,
kolot-kolot bagi kolot begiri purna begitu. Tapi kalau kita usul kepada Allah, nah akan ngadunya langsung kepada Allah. Budak ngajengkelkeun, ya Allah, da putra abdi teh soleh salarasna. Kenapa kau perankan hari ini pika sebelum, ya Allah, tolong balikin lagi, solehkan lagi. Nah begitu. Tetangga pika keheuleuh, ya Allah, kenapa kau perankan tetangga saya pika sebelum, begitu. Jadi usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat keburukan orang lain, maka pandanglah dengan pandangan hakikat. Hakikatnya dia sedang diperankan seperti itu, dan kita minta dibalikin lagi perannya dengan peran yang baik. Nah, jadi tidak karena mau ngajiwir budak, mau ngampini budak. Ketika budak ambak kayak jajan gegerlengan, ya Allah, kenapa kau perankan anak saya seperti ini? Ya balikin lagi ya Allah, solehkan lagi begitu. Nah insya Allah itu ketika kita usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dibersihkan hatinya. Insya Allah ini akan menjadi orang yang beruntung. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ada seorang ibu dan seorang ayah menghantarkan anaknya ke pesantren beliau. Datang ke sana, kemudian disuguhin makan segala macam, dititipkan, pulanglah orang tuanya. Besoknya anaknya pulang lagi, ada yang ketinggalan, Pak, pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah diantarin lagi ke pesantren. Ketika bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, bertanya, Tuan Syekh sudah ngasih nasihat apa kepada anak saya? Belum, Bu. Ngasih pelajaran apa? Belum apa-apa, baru aja makan, belum belajar. Kenapa Ibu? Anak saya drastis soleh, Tuan Syekh. Ada apa ya? Nah kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mungkin itu doa istri saya yang dikabulkan Allah. Kenapa Tuhan Syekh? Istri saya itu setiap masa pasti berdoa, ya Allah, jadikanlah orang yang makan makanan saya ini soleh solihah. Begitu, nuju nyamuk gitu, nuju nyayur gitu, nuju nyayur ke ya Allah, mudah-mudahan saroge abdi lumam sayur sing soleh ya Allah. Nuju nyetrika acukna ya Allah, mudah-mudahan ya jalmi anu listrik acukna ku abdi sing soleh. Terus bu nempel semua doa di bajunya ketika istrika, di nasinya, di sayurnya. Nah ketika dimakan masuklah doa, dikabulkan. Nah, begitu. Jadi terus saja, itu namanya usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Daripada kita ceramah tiap pagi buka anak nyamanya sami pun bojoge gitu rame. Banyakin saja berdoa, bergerget gitu ya. Doa 75%, nasihat mah kadang 25%. Jadi perbanyak doa. Ini yang dimaksud dengan usul man tazakka. Orang yang mensucikan diri, suci lahir kita, suci batin kita, bersih sehingga usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa dzakara asma rabbih, dan menyebut nama Tuhannya. Zikir ini ada dua makna. Satu menyebut, dua mengingat. Udkuruni, sebutlah aku, jangan kau lupakan atau jangan kau diam. Udkuruni, ingatlah aku, jangan kau lupakan. Jadi zikir ini menyebut, yang kedua mengingat. Wa dzakara asma rabbih, dan mengingat nama Tuhannya. Apapun yang akan kita lakukan, maka yang pertama ingat Allah. Kalau saya melakukan ini kira-kira halal apa tidak? Nah begitu. Kalau saya mengatakan ini kira-kira boleh apa tidak? Kalau saya melakukan ini haram apa tidak? Nah begitu. Allah ridho apa tidak? Itu adalah zikir. Seorang istri
yang sedang mempersiapkan baju untuk suami, dia sedang zikir karena dia sedang tahu tugas yang dibebankan dari Allah untuk seorang istri. Seorang suami yang bekerja, berangkat bekerja, dia sedang zikir karena dia tahu tugas seorang suami untuk menafkahi keluarganya. Zikir ini sangat luas. Yang jelas ketika kita akan melakukan sesuatu maka bertanya terlebih dahulu, boleh apa tidak, halal apa tidak, haram apa tidak. Ini namanya zikir. Wa dzakaros marabbihi, dan menyebut nama Tuhannya. Ketika kita mengingat Allah, insya Allah punya rem, punya kendali. Ketika akan mengklik sesuatu, bolehnya kalau saya klik ini dosa? Tidak, begitu ya. Jadi kadang-kadang sekarang kan begitu. Memang mulut diam, tapi gibahnya lewat jari. Makanya dalam surat Yasin jelas, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita artikan, al-yauma, pada hari itu, nakhtimu, kami mengunci, ala afwaihim, atas mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan berbicara, aidihim, tangan-tangan mereka. Jangankan nanti di akhirat, sekarang pun begitu. Orang ngumpul 10 orang, ini diam terkunci, ya udah rame Pak, ngobrol aja cek begitu. HP, suruh share ya. Nah itulah di dunia, di akhirat pun demikian. Maka yang berbicara tangan, nanti kan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya di hadapan Allah, lalakon hirup. Ya Allah, saya nama ini usia sekian tahun, cerita terus, dan ada gambarnya. Rokib, kameramen kebaikan ada tayangannya, Atid kameramen keburukan ada tayangannya. 50 tahun seorang berdiri ngalakon hirup ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dihisab. Nah, ketika kita mengingat nama Tuhannya, insya Allah punya rem. Oh iya mah tekenging ya, oh ini mah boleh, insya Allah. Nah, ketika kita wa dzakaros marabbihi, menyebut nama Tuhannya, insya Allah kita akan terhindar nyai kepleset momen depannya secara tidak sengaja. Bagaimana ada istighfar, tetapi dengan sengaja kita tidak boleh melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah shalah dan sholat. Sholat ini memang ritualnya di masjid atau di mana saja, tetapi spiritnya harus kebawa kemana-mana. Banyak hal-hal yang terkandung dalam sholat. Misalkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23, innal insana khuliqa haluma wa idza masalu syarru jazua wa idza masalu khairu manua illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Manusia itu keluh kesah, kecuali orang yang daim sholatnya, selalu melaksanakan sholat. Daimun, jadi dia mampu sholat di luar waktu sholat. Misalkan dalam sholat ada namanya kejujuran, itu simbolnya rokaat. Sholat zuhur berapa rokaat Pak? 4. Asar, maghrib, isya, subuh. Pintar, alhamdulillah Pak ya. Kalau ibu pulang dari pasar, pulang kerja siangnya, pas ke rumah suami sedang ke tetangga, anak sedang les, mati lampu, mau sholat isya, ibu berani nggak sholat isya 1 rakaat? Mengpung poek, berani nggak? Enggak, pasti 4 rakaat tuh, itu jujur namanya. Nah, ketika ibu jujur dalam bekerja, berarti ibu sedang sholat di luar waktu sholat, gitu ya. Dan jujur ini adalah tertanam dalam simbol rokaat. Kita tidak berani macam-macam.
Sholat asar ahriku ke 2 rakaat pasti kecuali qasar ya. Kita akan tidak tenang. Allah nempoilah insya Allah akan 4 rakaat. Ini jujur. Ketika kita jujur, maka kita sedang sholat di luar waktu sholat. Ataupun tanggung jawab, sholat adalah wajib, hukumnya wajib. Pernahkah Bapak capek seharian bekerja, pas pulang ke rumah kemudian bilang ke ibu, "Mah, tolong sholatin papa dong"? Pernah? Mau pasti sholat sorangan, Pak. Capek apapun pasti sholat sendiri. Dasih udah sholat kena, bertanggung jawab terhadap kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang yang tanggung jawab dalam bekerja, maka dia sedang sholat di luar waktu sholat. Tanggung jawab. Kemudian juga ada lagi kesucian lahir dan batin. Itu sholat juga sama. Sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu, betul ya? Nah, kalau kita selesai wudu, tiba-tiba mau sholat, kentut, buang angin. Wudu lagi jangan. Wudu lagi, wudu, basuh muka, tangan, kaki, beres, berangkat. Keluar lagi anginnya. Wudu lagi jangan. Wudu lagi. Sampai 10 kali misalkan kita berwudu, kita kentut, tetap yang dibasuh apa? Muka, tangan, kaki, rambut. Itu yang bunyi dibasuh nggak? Enggak, antep sama di tukang. Sugan simbol gitu gandeng wae mana teh. Maksudnya apa? Jadi wudu bukan main air. Ketika kumur-kumur kan sudah kumur-kumur tadi juga. Kumur-kumur adalah membersihkan dosa mulut. Ketika disemburkan, sudahlah, jangan gibah lagi, jangan bohong lagi, jangan fitnah lagi, terus disemburkan dari dosa. Ini adalah semua anggota yang banyak berbuat dosa. Mata begitu, telinga begitu. Ini semua maka dibasuh di sini. Ini suka ada pikiran yang macam-macam diusap begitu. Allahumma harim sya'ri wa basyari ala nari. Allah haramkan rambutku dan kulitku tersentuh api neraka. Ada sudah pikiran yang negatif dihilangkan. Tangan, kanan, kiri, kaki itu adalah anggota yang suka berbuat dosa. Maka ketika wudu itulah yang dibasuh, tidak membasuh yang lain, walaupun sudah bersih. Karena memang filosofinya mensucikan lahir dan batin. Jadi setelah kita wudu, kemudian berjatuhan air bareng dengan jatuhnya dosa-dosa kecil kita. Jangan berbuat dosa lagi, tahan semaksimal mungkin agar tidak berbuat dosa lagi. Kemudian yang keempat, ada juga kebersamaan, Pak, karena manusia makhluk sosial ya. Dalam Al-Quran manusia diartikan banyak. Ada basyar, anak, basyarun mislukum, misalkan surah Al-Kahfi. Basyar, ada lagi annas, kul a'udhu birabbin nas. Ada lagi insan, hal atakala insan. Itu sama artinya tapi maknanya beda. Kalau basyar dari segi biologisnya, Pak, suka makan, suka minum, suka tidur, itu manusia. Maka kata Nabi, ana basyarun mislukum, aku manusia seperti kalian, makan, minum, menikah dan sebagainya. Ada lagi insan, psikologisnya, suka pelupa, suka marah. Al insan mahalul khotok wanis. Ada lagi anas, sosiologis, manusia yang berhubungan perlu orang lain. Begitupun kita, tidak boleh kita bekerja sendiri, tapi harus bersama-sama dengan orang lain, simpunya berjamaah. Nah, tidak ada satupun pekerjaan yang berat kalau dilakukan bersama-sama. Pak Kepala bagi tugas kemana-mana. Begitupun tidak ada pekerjaan yang ringan yang bisa dikerjakan sendiri, perlu orang lain. Tersenyum, ringan tidak? Perlu orang lain tidak? Perlu sok nyarengeh nyarira. Keluar sekolah ditinggalikeun sarengeh jeung saha istri salah.
buah-buah, nah begitu. Jadi perlu orang lain walaupun hanya tersenyum. Nah ini filosofinya berjamaah. Kadang-kadang manusia kan begitu. Ada panggilan Allah yang sehari 5 kali. Hayya 'alas shalah. Nah, ini manggil sehari 5 kali. Berkumpul satu RT. Ada lagi panggilan yang mungkin seminggu sekali bagi kaum Adam. Idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jumatan tuh makin banyak mengenal orang. Ada lagi panggilan yang setahun sekali. Idul Fitri Adha, lebih banyak lagi se-RW, mungkin sekelurahan. Ya. Ada lagi yang mungkin seumur hidup sekali. Haji, umroh ya. Jangan dulu mati. Haji, umroh ya. Itu ada yang terakhir kalinya ada lagi. Ketika nanti di alam mahsyar ya. Nah, mudah-mudahan sebelum kita ke alam mahsyar dipanggil oleh Allah, diundang untuk berkumpul di Mekah dan Madinah ya. Subhanallah, datang semuanya untuk mengenal orang agar mengenal satu sama lain gitu ya. Ini kebersamaan. Bahkan Nabi menganjurkan kalau berjamaah masjid berangkat sebelah kiri, pulang ke sebelah kanan. Kita bukan heureuy ya. Tapi mungkin ada tangga, kenapa dia tidak ke masjid? Oh ternyata ngaharuru menyeribut. Oh sakit ternyata. Oh ternyata anaknya, oh ternyata istrinya. Jadi kita bisa silaturahim. Itu jadi hadis ini subhanallah agar kita bersama menengok tetangga. Kemudian ada lagi salam, Pak. Salam ini memberikan keselamatan kepada orang lain. Rukun sholat salah satunya adalah salam, membaca assalamualaikum warahmatullah. Ke sebelah kanan sunat nengok. Kalau kita tidak bisa nengok, sah tidak sholatnya? Sah saja. Salam rukun, nengoknya sunat. Kenapa harus nengok? Filosofinya tengok tetangga sebelah kanan, apakah membutuhkan bantuan kita atau tidak. Selamatkan tetangga sebelah kanan, selamatkan tetangga sebelah kiri. Nah itu salam yang harus diamalkan dan tidak wajib dijawab. Betul ya? Ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang tidak wajib dijawab, ada salam yang tidak usah dengar jawabannya, kan begitu. Salam yang wajib dijawab, salam tadi Pak Kepala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam yang tidak wajib dijawab, salam apa? Salam seorang imam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita kedah, tuh diangkat. Suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Assalamualaikum, salam pi, ya tak kedah. Tapi wajib diamalkan. Jadi memberikan keselamatan tetangga kanan dan kiri. Ada lagi salam yang gak usah dengar jawabannya. Salam apa Bu? Salam ketika melewati kuburan. Kita kan sunat salam ya. Assalamualaikum ya lal kubur wa antum sabiqun wa ana insyaallah bikum lahiqun. Buru-buru Bu, gak usah dengar jawabannya. Mau menemalan salam. Riwani mah nggak santosan, sinang heula, aduh sih, dengar rincik di subhanallah. Lompat dikait kena awi tas sarungna teh, tulung pada dikait. Asukan tadi benyeng jadi bujuri, pada dikait kena awi. Nah ini Bu, jadi salam ini filosofinya adalah memberikan keselamatan kepada orang sebelah kanan dan juga orang sebelah kiri kita, tetangga kanan dan kiri. Insya Allah ketika kita sholat dengan filosofi kita laksanakan, insya Allah. Kemudian juga ada lagi salam as-sholat ini adanya keserasian antara mulut, hati dan juga
perbuatan, Pak. Coba ketika sholat, mulut mengucapkan Allah, tangan bergerak, hati niat. Mulut takbir, tangan bergerak, hati niat. Itu yang seharusnya. Apa yang kita katakan ke anak-anak, itulah yang kita lakukan. Kadang-kadang ya begitulah kita, cepet nah Gus Maghrib tuh gerak kacai, bapak numpang kene. Jadi begitulah, apa yang kita katakan yang kita perbuat. Nah, ini adalah keserasian antara hati kita, mulut kita dengan gerakan kita. Insya Allah, ketika seseorang jujur, disiplin waktu ketika sholat, kemudian tanggung jawab, kemudian peduli kepada orang lain, maka dia seperti sedang melaksanakan sholat di luar waktu sholat. Insya Allah ya, ketika 3 ini kita laksanakan, yang pertama kita mensucikan diri lahir dan batin, diawali dengan saling memaafkan, silaturahim, halal, bihalal, memberikan yang halal, menerima dengan yang halal, kemudian juga mengingat nama Tuhannya, setiap akan melakukan sesuatu bertanya, ini boleh apa tidak, halal apa tidak, haram apa tidak, sehingga menjadi kendali, kemudian melaksanakan hikmah ruh dari sholat tersebut. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Itu mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi saya sendiri, umumnya bagi semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.